Perkenalkan, nama saya Hairil Anam. Saya berasal dari Polak Penyayang, Kelurahan Gerunung. Saya anak 3 dari 3 bersaudara. Orang tua saya, ayah bernama Abdul Hamid dan ibu bernama Mashun. Dan saudara saya bernama Hairul Anwar dan Zaini Sarah, dan saya sendiri. Kegiatan orang tua saya setiap harinya, terutama ayah sebagai petani dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya sendiri memiliki kegiatan sehari-hari, yaitu bekerja sebagai potong ayam. Pekerjaan ini saya lakukan sejak saya berusia 14 tahun atau semenjak kelas 2 SMP. Sampai dengan saat ini, tahun 2024. Jadi, saya sudah bekerja selama 6 tahun lamanya. Dan pada saat ini, saya memang melakukan pekerjaan tersebut sembari sekolah. Dan pada suatu ketika, kebetulan saya mendengar informasi mengenai program PKK tahun 2024 yang dilaksanakan di LPKN Peraya. Dan saya tentunya karena ini program yang sangat penting, sehingga saya memutuskan untuk mencoba dan mendaftar, serta mengikuti seleksi untuk masuk. Dan kebetulan juga jurusan yang dibuka terkait dengan pariwisata perhotelan. Tentu saja saya sangat berminat karena memiliki impian untuk bekerja di sektor pariwisata perhotelan. Besar harapan saya dengan kesempatan melalui program PKK ini, saya dapat meningkatkan skill atau kompetensi tambahan di bidang pariwisata dan bekerja sesuai dengan kompetensi tersebut, sehingga mampu merubah ekonomi keluarga saya. Dan itulah awal serta alasan saya memutuskan untuk mengikuti program PKK sampai dengan tuntas, sesuai dengan kewajiban. PKK adalah program kecakapan kerja di mana LPKN bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Khusus Pelatihan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Program ini gratis dibiayai oleh pemerintah. Proses pembelajaran akan dilaksanakan kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian peserta akan mendapatkan beberapa materi pelatihan, diantaranya 1. Pengembangan diri terdiri dari beauty dan handsome class. Kemudian yang kedua, public speaking. Yang ketiga, AMT, dan yang lain-lain. Kemudian peserta akan mendapatkan 2 bahasa, yaitu 1 bahasa Inggris dan 2 bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir, materi kompetensi perhotelan seperti housekeeping, service, front office, dan produk. Orientasi adalah kegiatan penting yang dirancang guna membantu peserta pelatihan mengenal lingkungan dan orang-orang baru dari berbagai macam latar belakang. Dalam masa orientasi tersebut, peserta pelatihan akan diperkenalkan dengan berbagai peraturan untuk mengikuti pelatihan, termasuk di dalamnya kontrak belajar yang harus mereka patuhi. Hipnoterapi atau terapi hipnosis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah psikologis seperti gangguan kecemasan, insomnia, fobia, atau ketakutan.
LPKN mendatangkan master hipnoterapi untuk membantu peserta pelatihan agar lebih percaya diri untuk persiapan interview di industri. Peserta pelatihan program PKK Platinum tahun 2024 tidak hanya mendapatkan materi kompetensi, tetapi juga mendapatkan materi yang meningkatkan soft skill mereka di tempat kerja nantinya. Seperti yang pertama, Beauty Enhancement Class. Beauty Enhancement Class yaitu pengembangan diri yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan cara berpenampilan sesuai dengan standar industri perhotelan, serta untuk menciptakan kesan pertama yang positif, meningkatkan kepercayaan diri, dan memupuk profesionalitas. Kemudian yang kedua, Achievement Motivation Training atau AMT. Achievement Motivation Training atau AMT adalah pengembangan diri yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, dan semangat peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan dengan baik, serta membentuk kesadaran akan potensi yang ada pada dirinya sendiri untuk berprestasi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah Public Speaking. Public speaking merupakan keterampilan berbicara sangat penting bagi peserta untuk berbagi informasi secara akurat, meyakinkan orang lain dan membangun hubungan yang kuat, serta menambah keterampilan agar mampu dan ahli dalam berbicara di depan publik atau umum secara profesional. Selain pengembangan diri, tentunya yang paling penting adalah untuk menunjang keterampilan bidang perhotelan, peserta akan dibekali dengan materi kompetensi. Adapun materi kompetensi yang diberikan kurang lebih 413 jam pelajaran meliputi: yang pertama, kompetensi housekeeping. Kompetensi housekeeping memiliki keterampilan untuk melaksanakan pembersihan public area secara benar, pembersihan dan penataan kamar, serta penanganan laundry. Yang kedua, Food and Beverage Service. Food and Beverage Service mengajarkan table setup, sequence of service, bartender dan barista yang pastinya akan sangat berguna di tempat kerja, serta tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, front office. Front office mengajarkan bagaimana menyambut dan melayani tamu dalam hal reservasi, penanganan kedatangan dan keberangkatan tamu yang sesuai dengan standar dan prosedur yang ada di hotel berbintang. Kemudian yang terakhir, Food and Beverage Production. Food and Beverage Production yang meliputi pengetahuan persiapan bahan dan alat yang ada di kitchen atau dapur, serta pengolahan produk dari makanan appetizer, main course, dan dessert. Setelah tuntas melaksanakan proses pembelajaran baik teori maupun praktek, akan dilanjutkan dengan proses uji kompetensi. Uji kompetensi kali ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 di TUK PKPI Praya, Lombok Tengah. Penilaian uji kompetensi perhotelan kapal pesiar Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu uji tertulis dan ujian praktek dengan menggunakan acuan kriteria atau Criterion Reference. Untuk menyatakan bahwa hasil uji kompetensi kompeten atau tidak kompeten, maka penilaian hasil uji tertulis dan uji praktek pada uji kompetensi pengelola kursus dan pelatihan Indonesia didasarkan pada skor dan bobot dari setiap unit kompetensi yang diujikan. Pembekalan magang. Pada kegiatan ini, LPKN mengundang beberapa asosiasi hotel untuk menyampaikan pesan dan hal-hal penting kepada peserta sebelum mereka menjalani proses magang. Pembekalan magang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta terkait tugas dan kewajibannya ketika berada di tempat magang dan memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan peserta. Magang adalah kegiatan belajar dan berlatih secara langsung di perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan pengalaman kerja dan keahlian baru. Magang memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperoleh pengalaman dan wawasan dunia kerja, meningkatkan
kualitas peserta dari segi praktikum, menjadi batu loncatan untuk meniti karir, dan terakhir, mendapatkan penghasilan tambahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kursus Pelatihan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah menunjuk LPKN menjadi bagian dalam menjalankan program PKK Platinum tahun 2024. Semoga hal baik yang kami jalankan dapat memberikan kesan yang baik kepada seluruh pihak. Dan tidak luput juga harapan kami, semoga seluruh peserta yang mengikuti program PKK Platinum tahun 2024 ini berhasil dan sukses dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan, baik secara teori dan praktik di dunia kerja. Terima kasih program PKK Platinum tahun 2024.